Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentase tentang materi deadlock. Mungkin dari teman-teman, banyak yang belum tahu apa itu deadlock. Apa sih itu deadlock? Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Sederhananya, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses. Sebelum masuk pembahasan terperinci tentang materi deadlock ini, saya akan perkenalkan teman-teman saya yang akan membawakan materi nantinya. Oke, saya sendiri Rizaldi yang akan membawakan materi ke-7 dan ke-8, yaitu penyembuhan dari deadlock, deadlock recovery, dan solusi kombinasi dalam penanganan deadlock. Dan teman saya yang pertama itu ada Widya Damayanti. Dia akan membawakan materi pertama dan kedua, yaitu model sistem dan karakteristik deadlock. Teman saya yang kedua ada Auli Fadila yang akan membawakan materi ketiga dan keempat, yaitu metode penanganan deadlock dan deadlock prevention, mencegah. Dan teman saya yang terakhir itu ada Ahmad Fauzi yang akan membawakan materi deadlock avoidance, menghindari, dan deadlock detection, yaitu deteksi. Jadi untuk mempersingkat waktu, untuk teman-teman saya persilahkan. Oke, pada materi pertama yaitu model sistem, yang dimana pada semua model sistem operasi normal itu, sebuah proses menggunakan sumber daya dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan permohonan atau request. Yang dimana bila permohonan tidak dapat dikabulkan dengan segera, misalnya karena sumber daya sedang digunakan proses lain, maka proses itu harus menunggu sampai sumber daya yang dimintanya tersedia. Dan yang kedua, menggunakan sumber daya atau use, di mana proses dapat menggunakan sumber daya, misalnya printer untuk mencetak, disk drive untuk melakukan operasi input-output, dan sebagainya. Yang ketiga, melepaskan sumber daya atau release, yang dimana setelah proses menyelesaikan penggunaan sumber daya, maka sumber daya harus dilepaskan sehingga dapat digunakan oleh proses lain. Oke, langsung saja lanjut ke materi kedua, yaitu karakteristik deadlock. Situasi deadlock dapat terjadi bila terdapat 4 kondisi yang berjalan serentak pada sistem. Yang pertama itu mutual exclusion, yang dimana sebuah resource hanya dapat digunakan oleh sebuah proses pada suatu waktu tertentu, atau resource yang non-shareable. Dan yang kedua itu hold and wait, yang dimana terdapat proses yang sedang menunggu dan memegang resource tersebut. Yang ketiga, non-preemption, yang dimana resource tidak dapat digunakan sebelum proses yang menggunakannya itu telah selesai dan kemudian melepaskannya. Dan yang keempat, circular wait, yang dimana proses-proses berada dalam lingkaran, terjadi saling menunggu resource yang sedang digunakan oleh proses berikutnya dalam lingkaran tersebut. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, selanjutnya ada metode penanganan deadlock, di mana di sini terdapat 4 metode penanganan deadlock. Yang pertama yaitu mengabaikan masalah. Nah, metode ini lebih dikenal dengan algoritma Ostrich. Dalam algoritma ini dikatakan
bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, namun metode ini telah digunakan oleh sistem operasi Unix dan juga Windows. Selanjutnya, yang kedua ada mendeteksi dan memperbaiki. Caranya ialah dengan cara mendeteksi jika terjadi deadlock pada suatu proses. Nah, setelah diketahui sistem mana saja yang terlibat, maka akan diadakan proses untuk memperbaiki dan menjadikan sistem berjalan kembali. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penghindaran deadlock, di mana metode ini bekerja dengan memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses. Jika pemberian akses tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya akan diberikan pada proses yang meminta. Jika tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai waktu permintaannya aman untuk diberikan. Kondisi ini terjadi ketika setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Yang terakhir, keempat, yaitu pencegahan deadlock. Nah, metode pencegahan ini dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock. Tetapi, pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Nah, metode pencegahan ini menggunakan pendekatan dengan cara meniadakan 4 syarat yang dapat menyebabkan deadlock terjadi pada saat eksekusi. Oke, selanjutnya adalah deadlock prevention atau mencegah. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu meniadakan mutual exclusion. Nah, mutual exclusion ini terbagi atas 2, yaitu non-shareable dan yang shareable. Nah, non-shareable ini memerlukan mutex, contohnya itu adalah printer. Sedangkan yang shareable tidak memerlukan mutex, contohnya read-only file. Oke, yang kedua adalah meniadakan hold and wait, di mana ini melepas research pada saat request. Yang ketiga adalah meniadakan non-preemption. Nah, meniadakan non-preemption ini diartikan melepas research pada saat waiting. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah meniadakan menunggu sirkular atau circular wait atau request berurutan. 5. Metode deteksi atau deadlock detection. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock dalam suatu grafik dapat dilihat dari perputaran dan resource yang dimiliki, yaitu jika tidak ada perputaran berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran, ada potensi terjadi deadlock. Resource dengan instan tunggal dan perputaran mengakibatkan deadlock. Nah, beginilah contoh atau gambar grafik deadlock. Nah, yang pertama ini gambar grafik dengan deadlock. Nah, yang gambar kedua adalah gambar grafik tanpa deadlock. Pada gambar grafik dengan deadlock terlihat bahwa ada perputaran yang memungkinkan terjadinya deadlock dan sumber daya memiliki satu instan kecuali sumber daya R2. Nah, pada gambar yang kedua atau gambar grafik tanpa deadlock memiliki perputaran tetapi deadlock tidak terjadi. Nah, selanjutnya metode yang keenam adalah metode penghindaran deadlock atau deadlock avoidance. Yang pertama itu proses harus menyatakan seluruh sumber daya maksimum yang dibutuhkan sebelum eksekusi. Yang kedua, ketika eksekusi berlangsung, proses meminta sumber daya yang diperlukan hingga batas maksimum yang dinyatakan di awal. Yang ketiga, proses yang menyatakan kebutuhan melewati kapasitas sistem tidak akan dieksekusi. Nah, contohnya yang pertama adalah safe state. State dinyatakan safe state jika tidak deadlock dan terdapat cara untuk memenuhi seluruh permintaan tanpa menghasilkan deadlock. Yang kedua itu unsafe state. State dinyatakan unsafe state jika tidak terdapat cara untuk memenuhi semua permintaan yang tertunda dengan menjalankan proses-proses sesuai suatu urutan. Oke, yang ketujuh,
yaitu penyembuhan dari deadlock atau deadlock recovery. Biasanya dalam pemulihan deadlock atau deadlock recovery ini ada 3 jalan untuk mengembalikan dari deadlock, yaitu ada prevention, ada melacak kembali, dan ada lewat membunuh proses yang menyebabkan deadlock. Yang pertama, prevention. Untuk sementara waktu yang menjauhkan sumber daya dari pemakaiannya dan memberikannya pada proses yang lain. Ide untuk memberi pada proses lain tanpa diketahui oleh pemilik dari sumber daya tersebut tergantung dari sifat sumber daya itu sendiri. Perbaikan dengan cara ini sangat sulit atau dapat dikatakan tidak mungkin. Cara ini dapat dilakukan dengan memilih korban yang akan dikorbankan atau diambil sumber dayanya untuk sementara. Tentu saja harus dengan perhitungan yang cukup agar waktu yang dikorbankan seminimal mungkin. Setelah kita melakukan prevention, dilakukan pengkondisian proses tersebut dalam kondisi aman. Setelah itu, proses yang dilakukan lagi dalam kondisi aman tersebut. Itu untuk yang prevention. Yang kedua, ada melacak kembali. Setelah melakukan beberapa langkah prevention, maka proses utama yang diambil sumber dayanya akan berhenti dan tidak dapat melanjutkan kegiatannya. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah untuk kembali pada keadaan aman, di mana proses masih berjalan dan memulai proses lagi dari situ. Beberapa sistem mencoba dengan cara mengadakan pengecekan beberapa kali secara periodik dan menandai tempat terakhir kali menulis ke disk, sehingga saat terjadi deadlock dapat mulai dari tempat terakhir penandainya berada, begitu. Dan untuk yang ketiga, itu lewat membunuh proses yang menyebabkan deadlock. Cara yang paling umum ialah membunuh semua proses yang mengalami deadlock. Cara ini paling umum dilakukan dan dilakukan oleh hampir semua sistem operasi. Namun, untuk beberapa sistem, kita juga dapat membunuh beberapa proses saja dalam siklus deadlock. Ya, untuk menghindari deadlock dan mempersilahkan proses lainnya berjalan. Atau, dipilih salah satu korban untuk melepaskan sumber dayanya. Dengan cara ini, maka masalah pemilihan korban menjadi lebih selektif. Sebab telah diperhitungkan beberapa kemungkinan jika si proses harus melepaskan sumber dayanya. Itu ketiga penjelasan dari penyembuhan dari deadlock recovery. Oke, kita lanjut saja untuk materi terakhir, itu ada solusi kombinasi dalam penanganan deadlock. Untuk solusi kombinasi dalam penanganan deadlock ini sendiri, ini ada sebenarnya 3 solusi yang bisa kita gunakan dalam menangani deadlock ini. Yang pertama itu ada kombinasi 3 pemecahan dasar. Di mana kombinasi 3 pemecahan dasar ini ada prevention, avoidance, dan detection. Prevention itu sendiri, ia adalah memutuskan salah satu syarat deadlock. Dia memutuskan salah satu syarat deadlock. 2, avoidance, dia itu informasi tambahan untuk safety algorithm. Ada detection, adalah grab lokasi. Maka dari ketiga kombinasi 3 pemecahan dasar ini, mana yang lebih optimal, itu yang bisa kita gunakan. Yang kedua, itu ada membagi resor ke dalam tingkatan. Dalam solusi kombinasi dalam penanganan deadlock, itu yang kedua, kita harus membagi resource-nya ke dalam tingkatan-tingkatan untuk pemecahan penanganan dan deadlock ini, supaya kita lebih mudah mengatasi deadlock pada sistem operasi kita. Yang ketiga ada menggunakan teknik. Sebenarnya menggunakan teknik ini sangat berkaitan dengan langkah yang kedua, yaitu membagi resource ke dalam tingkatan. Karena kenapa? Ketika kita sudah membagi resource ke dalam tingkatan-tingkatan, maka kita dapat memilih teknik mana yang akan digunakan, teknik mana yang cocok untuk menangani deadlock dalam setiap tingkatan resource tersebut.
Itu mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan dari solusi kombinasi dalam penanganan deadlock. Oke, terima kasih. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan dan bawakan terkait materi deadlock. Untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.